Saya akan bacakan beberapa firman Tuhan untuk menjadi perenungan kelengkapan fellowship kita pada ibadah pagi ini. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ada beberapa ayat firman Tuhan yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ini sangat luar biasa. Di ayat yang ke-6 Alkitab berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Terus ke-8-nya, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Ini kayak isolasi ya, 7 hari ya. Kau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Setelah 7 hari baru bebas, tapi belum boleh keluar. Ini kalau virus ya. Nah, terus lagi ya 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga hatinya diubah. Ayat ke-10, ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi-nabinya dari Samuel juga ya. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Sampai 10 saja Pak Bu. Seterusnya itu menjadi sebuah kesaksian. Orang berkata, loh ini kan Saul. Nah, ini kan orang biasa. Ini kan rakyat jelata. Kok tiba-tiba dia bisa berubah seperti seorang nabi? Ya, dalam pandangan mata kemanusiaan pada saat itu, lazimnya nabi itu kepenuhan roh. Tetapi ini bukan seorang nabi kepenuhan roh, tapi dia adalah seorang raja. Maksudnya apa Pak Bu? Orang biasa bisa berubah jadi luar biasa, manakala roh Allah berkuasa atasnya. Kalau kita baca ayat yang ke-6, dia katakan Roh Kudus akan berkuasa atas kamu. Itu kata kuncinya Pak Bu. Itu yang pertama. Pastikan Bapak Ibu dalam hidup itu bukan mengharap. Semua orang mengharap. Tapi menyerahkan roh jiwa tubuh dikuasai Roh Kudus. Ada yang bertanya sama saya begini. Bisakah pastor orang dikuasai? Ya bisa dong. Seorang profesor, saya tidak tahu berapa lama kau profesor sekolah. Minimal bertahun-tahun. Pasti sudah melalui proses S1 harus ada kajian ilmiah. Baru dapat gelar. S2 kajian ilmiah dan ada sesuatu yang diperlihatkan. Apalagi S3. Kecuali S lilin lah ya. Es lilin aja ada. Bisa buat makan kali ya. Itu pasti ada sesuatu. Dan kalau kita simak, orang seperti itu bukan orang biasa. Orang yang sudah dikuasai ilmunya. Tapi heran. Fakta mengatakan
ada beberapa profesor terpapar dengan radikal. Paham maksud saya? Pola pikirnya bisa diubah oleh satu sistem yang namanya radikalisme. Pertanyaannya kok bisa dikuasai? Karena dia menyerahkan jiwanya. Coba kalau kita terus dicekokin, lama-lama berubah gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa dikuasai Roh Kudus? Ntar saya akan tutup itu. Tetapi saya mau sampaikan berkatnya dulu. Kalau kita sampai dikuasai Roh Kudus, kita gak sempat lagi berpikir. Maka dikatakan kasih karunia menjamin keselamatan kekal. Saya percaya. Tidak akan ada yang masuk ke neraka kalau Anda sudah hidup dalam kasih karunia. Kekal. Gimana dia kalau berdosa? Kalau orang yang sudah hidup dalam kasih karunia, Roh Kudus kuasai dia. Roh Kudus berkuasa atas seseorang itu karena kasih karunia. Enggak sempat berpikir ingin berbuat dosa. Enggak sempat berpikir ingin melakukan satu niat jahat. Jangankan ngomong, pikir aja udah enggak. Tapi kok kita masih suka ngomong sana, ngomong sini, suka ngegobal, suka menyampaikan sesuatu yang tidak tidak konstruktif. Pak Bu, Anda yang hadir di sini mau di rumah. Saya mau pastikan dalam nama Yesus Anda belum hidup dalam kasih karunia. Anda baru punya agama. Kasih karunia lebih dari virus COVID. Kalau orang sudah kepapar virus COVID, apapun alasannya, dia tetap akan bermasalah. Anda boleh bilang tidak, tetap Anda akan bermasalah. Saya coba menggunakan analogi ini, mungkin kurang terlalu baik, tapi it's okay. Kondisi sekarang gampang aku memberikan soal. Tapi orang yang sudah dikuasai Roh Kudus itu karena kasih karunia, ya tidak sempat lagi itu berpikir untuk malas-malasan untuk Tuhan. Tidak sempat lagi berpikir sesuatu waktu itu tidak bersandarkan ke atas, tapi kepada ego. Tidak sempat lagi. Kalau dia masih bisa mikirkan tentang dirinya, mengabaikan kebenaran, saya mau pastikan Pak Bu, dia belum dikuasai Roh Kudus. Tapi dia tahu Roh Kudus. Nanti malam saya sambung cerita ini. Berbahaya. Dan orang seperti itu, dia pasti akan terpapar sebuah realitas kehidupan. Saya tidak mengatakan virus. Virus itu kalau Anda punya tubuh baik 10 hari, 4 hari selesai. Tapi ini virus keadaan. Tidak akan bisa selesai. Nah, berkat apa kalau kita dikuasai? Yang pertama dia bilang apa? Kamu akan kepenuhan roh. Pertama. Orang suka bilang, Roh Kudus penuhi aku. Gombal. Boleh sih. Tapi Roh Kudus itu bukan perkataan. Roh Kudus itu sebuah realita. Kalau dia penuhi kita, apa yang terjadi? Bilang apa? Kau berubah menjadi orang yang berbeda. Sikap perilakunya berbeda. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Gak egois lagi hari-hari ini. Orang pada ketakutan. Oksigen stok di rumah. Anda punya duit. Obat-obatan beli stok di rumah. Sementara banyak orang memerlukan. Itu egois. Boleh gak sih beli? Boleh. Begitu dengar ada orang langsung kirim. Kemarin ada beberapa orang nanya saya, cari oksigen, habis. Kasihan. Obat habis. Beberapa obat kamu cari di toko obat habis. Saya tanya kenapa? Ada yang borong juga katanya. Loh kamu kenapa jual? Padahal kadang-kadang kita tahu tuh orang Kristen juga loh. Semua boleh kita lakukan sejauh jangan timbul dari ego. Ya,
dahulukanlah orang lain, maka Tuhan mendahului kita. Kalau dikuasai Roh Kudus, kepenuhan berubah. Dan yang ketiga apa? Lakukanlah jikalau ini tanda-tanda. Kalau kita sudah berubah sikap dan perilaku, buah rohnya ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembaban, dan penguasaan diri. KSD 5KP. Maka yang ketiga itu lakukan. Kamu memiliki sebuah kemampuan yang tidak pernah engkau belajar. Ada hikmat. Tidak hanya hikmat, mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Ngerti? Mampu kita kerjakan. Para pengusaha, saya mau katakan kepada Anda, tahun ini jangan terlalu banyak harap. Tapi tahun ini selesaikan semua tugas Anda. Jangan melanggar kebenaran. Tahun 2002 Anda akan lihat ada satu kebangkitan baru. Bahwa orang-orang yang percaya Tuhan akan diubahkan, mengubah dunia. Saya sudah lihat. Dan Tuhan sudah bicara. Kalau masalah COVID tidak ada yang lama lagi. Saya tidak nubuat dan saya tidak menyatakan, tapi tidak lama lagi Anda lihat semuanya akan selesai. Barang itu tidak hilang. Tapi kita sadar bagaimana kita hidupi kehidupan ini dan berjalan bersama dengan Tuhan. Smart, saya mengikuti arahan Tuhan. Dan saya tutup bagaimana cara kita mengakses kepenuhan Roh Kudus tersebut. Dikuasai Roh Kudus. Yang pertama dikatakan di ayat 9. Kamu pergi ya ke mana? Bertemu. Dan disitulah waktu dia berpaling, hatinya berubah. Berpaling hatinya, langsung hatinya berubah. Dan yang ketiga, waktu mereka ketemu dengan kawan, langsung Roh Kudus menguasainya. Artinya apa? Pak Bu, baca Alkitab. Kalau Anda mau dikuasai Roh Kudus, dikuasai dulu sama ini. Ini bukan dibaca loh. Tapi dikuasai, setiap butir lakukan. Jangan karena lagi masa susah, jadi pelit-pelit semua. Saya baru temukan ada orang pelit, kikir, enggak punya bagian dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau hak orang kamu tidak kembalikan, tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Berarti tidak ada kasih karunia. Keras ya? Enggak, ini Alkitab kok. Selesaikan, ayo cepat. Orang seperti itu hatinya berubah. Hatinya jadi lembut, hatinya Tuhan. Nah, hati Tuhan itulah tempat kediaman Roh Allah yang berkarya buat kita mengubah dunia. Amin. Teteh, leste, sudah selesai kata kitab. Saya pun sudah selesai. Mari lambaikan tangan. Bapak Surgawi, terima kasih buat jemaat Tuhan hari ini yang telah hadir di sini maupun di rumah. Hamba telah berdoa buat mereka dalam segala keadaan. Dan hamba impartasikan berkat keilahian Allah atas mereka. Firman Tuhan disampaikan, meteraikanlah dalam kasih Kristus. Baik yang di sini maupun di rumah, yang sakit tentu sudah disembuhkan. Buat mereka yang menyadari firman Tuhan, menyelesaikan persoalan-persoalan administrasi, biarlah mereka disanggupkan dan mempunyai perubahan mentalitas yang baik. Berkati mereka yang mempersembahkan persembahan syukur dan pengembalian persepuluhan maupun juga semua janji-janji mereka. Mereka dapat menyelesaikannya takut akan Tuhan jauh lebih baik daripada kepentingan-kepentingan diri. Hamba berdoa buat mereka di sini maupun di rumah. Mungkin dalam kondisi kekinian mereka sedang mengalami depresi, ketakutan. Bahkan ada orang tidak tahu tujuan hidup mereka lagi. Maka hari ini juga firman-Mu mencerahkan mereka dan membuka pandangan kembali ke depan bersama dengan Tuhan. Pengharapan mereka bagaikan Saul yang utuh dan kuat terlabuh di hadirat Allah. Maka surga campur tangan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasih, ibadah sudah selesai. Dan pulanglah, bawa damai sejahtera Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali buat anak hari pertama, Anda pun diberkati. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.